Begitu nada-nadanya kok seruan-seruan jihad, revolusi akhlak lah. Udah baliho juga ada yang disembah-sembah. Baliho disembah-sembah. Saya pelajari apa ini. Ya, kemudian saya pelajari juga video-video sebelumnya apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab itu. Ya, saya lihat itu beraninya sekali dia mengatakan pimpinan kita, presiden kita dengan kata-kata yang tidak bagus sebagai warga negara, mengganti nama presiden kita yang tidak benar. Mendidih darah saya itu kayak gitu tuh. Panas sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita minta Bung Kameramen menyebutkan 1-2 kata mutiara dalam hidupnya. Silakan Bung Kameramen, kata hikmah atau mutiara. Kata-kata hari ini guys. Oh ya, saya teringat ucapan Bung Alfian bahwa musuh itu tidak pernah menunggu kesiapan kita. Baik pemirsa, musuh tidak pernah menunggu kondisi kita. Malah mereka nggak peduli dengan keadaan kita. Maka dari itu selalu i'dad, ribat, jihad. Kita bersiap di segala bidang termasuk jihad media. Untuk itu Bung Kameramen, kita mau mendengarkan dibacain berita untuk ruang tayang berita berikut ini. Baik, terima kasih Bung Alfian. Ya Bang Alfian, syukur alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Sempat 5 hari yang lalu atau pada 31 Januari Bang Alfian merespon ada dugaan Jenderal Baliho mau merebut ketum P3 Bang Alfian. Nah ini Bang Alfian merespon bahwa nanti P3 akan sangat mungkin ditinggalkan. Dan itu terbukti Bung Alfian dengan 900 komentar lebih. Itu rata-rata nggak suka sama Dudung Bung Alfian. Ini mereka pada bilang ini P3 bisa tambah nyungsep nih gitu. Nah Bung Alfian, kita akan membahas itu kembali. Yang pertama adalah Dudung ini adalah jenderal atau pejabat ya, titipan Jokowi. Nah ini dengan presiden threshold yang 0%, khawatir P3 ini dijadikan wadah ke depannya untuk memajukan Gibran sebagai presiden. Nah, kalimat itu menurut Bang Alfian hanya sekedar analisa biasa atau sangat mungkin mengarah ke sana. Untuk responnya silakan Bang Alfian. Ya, menurut saya bukan sangat mungkin. Memang ini agenda Solo ya. Jadi Solo ini kalau saya yang sempat berada cukup lama secara physically di Solo sekitar 5 tahunan. Saya memandang bahwa P3 harus diselamatkan. Mudah-mudahan Pak Mudrik Sangidu yang sudah mendahului kita, orang yang pernah membesut Mega Bintang, punya catatan khusus bahwa beliau tokoh dari P3 yang legendaris. Dan saya sebagai generasi pelanjut beliau ingin mengatakan bahwa P3 harus diselamatkan tanpa Dudung. Jadi penyelamatan P3 bukan dengan Dudung. Penyelamatan P3 adalah dengan santri. Kita minta kepada putra daripada Kiai dari Sarangan, Kiai Maimun Zubair, apakah Kiai Haji Tad Yasin atau Gus Najih atau siapa, ayo pimpin P3. Paling tidak P3 sedang harus mempersiapkan pemimpin yang punya haluan keulamaan, yang punya arus daripada Partai Persatuan Pembangunan. Saya ingin katakan, P3 jangan dijadikan kuda tunggangan oleh Fufu Fafa, karena ini memang skenario yang gampang dibaca dan gampang terbaca, dan mungkin bisa dipaksakan menang. Karena itu, seluruh kader-kader P3, kita punya 6 prinsip dan 5 khidmat partai. Jangan biarkan partai berlambang Ka'bah diisi oleh orang yang tidak mengajak kita menegakkan Islam. Sekali lagi, P3 menghadapi muktamar di bulan April yang akan datang. Kalau nggak ada perubahan waktu, kita akan hadapi P3 kembali masuk DPR RI tanpa Dudung, tanpa Sandi, dan tanpa Mardiono. Karena ketiga manusia itu harus didiskualifikasi. Kita ingin memunculkan generasi baru yang tentu yang ingin tahu boleh offline dengan Bung Alfian. Iya Bung Alfian, update terbarunya adalah Romi yang pernah dipenjara oleh KPK mendukung Dudung Abdurrahman Bung Alfian.
Jadi update yang kemarin kita bahas tentang fusi P397, ternyata mereka mendukung Sandiaga strip Dudung jadi ketum P3. Nggak tahu tuh, maksudnya mereka bersanding apa gimana. Tapi ada kalimat tambahannya Bang Alfian dari CNN. Fusi P3 1973, dukung Sandiaga Dudung jadi ketum P3. Tolak Mardiono. Ini gimana nih Bang Alfian? Respon tengahnya kayaknya warga P3 ujungnya Bang Alfian dipaksa memilih di antara 3 itu. Ini gimana Bang Alfian? Ya, buat Bung Romi, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu, kita ngobrol. Bung Romi, Anda harus bayar ini dong, maksudnya lakukan rekonstruksi ulang. Ngapain masukin Pak Dudung? Pak Dudung bukan P3, dia tentara, dan tentara nggak boleh berpolitik. Tanyakan saja sama itunya ya. Ya sekali lagi, buat pemirsa di pendapat tengahan ini, selamatkan P3 tanpa Dudung, tanpa Sandi, tanpa Mardiono, dan tanpa orang yang tercatat punya urusan dengan penjara karena korupsi. Saya pikir itu harus jadi catatan. Kita jangan membiarkan proses-proses kebangunan sebuah kelembagaan partai Islam yang berhaluan Islam diisi oleh orang-orang yang memiliki cacat peran-peran politik, cacat akhlak politik, cacat pada fungsi-fungsi kelembagaan dan fungsi-fungsi keumatan dalam bidang politik. Itu pendapat tengahan saya, Bung Kameramen. Jadi Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, ya kita sebenarnya udah melihat, ya kita sebagai netizen lah, saya lah Bu Alfian khususnya ini sebagai netizen, melihat P3 ini agak sulit Bu Alfian diselamatkan kalau nakhodanya dia lagi, atau 3 orang tersebut yang saya rasa mereka tidak punya sense of belonging terhadap P3 Bu Alfian. Karena sebuah partai kalau dipimpin oleh orang yang cuman ngaku santri, kemudian nggak punya basic pemahaman yang kuat tentang P3, ya ujungnya hanya menjadi calo aja Bang Alfian. Ini gue punya kendaraan P3, ayo siapa yang mau pakai buat apa? Itu kan bisa aja begitu Bang Alfian. Itu closing sesi kali ini Bang Alfian. Kita kan akhirnya menjadi sedih kalau ujungnya P3 ini digunakan untuk meluncurkan atau memuluskan Fufu Fafa jadi presiden. Jadi pesan perjuangan, pesan kesadaran Bung Alfian untuk warga P3. Silakan Bung Alfian. Saya ingin mengajak kepada semua warga P3 dan umat Islam yang cinta dengan perjuangan politik Islam. Kita memang perlu mendengar pendapat dari barisan P3 Khittah. Mudah-mudahan para pengurus dan para pengelola dan para pengampu dan para masinis ya, para pilot-pilot P3 Khittah bisa membantu menjawabnya baik di media medsos ataupun di media mainstream. Yang kedua, pertanyaannya apakah P3 masih relevan? Keempat unsur yang ada di P3 ini perlu dipertanyakan. Apakah unsur masyumi masih bisa dianggap ada di P3? Kalau tidak, maka saya akan menyatakan cabut mandat dari P3 dan saya minta untuk bedol desa seluruh keluarga besar Parmusi, MI, agar bergabung kepada yang berhaluan, yang lebih dekat kepada Masyumi. Sehingga kita tidak di P3 lagi sebagai bentuk tanggung jawab partisipatif dalam konteks fastabiqul khairat. Yang ketiga, untuk Angkatan Muda Ka'bah, untuk GPK, untuk GMPI, untuk seluruh lembaga-lembaga otonom, lembaga-lembaga sayap daripada P3, Anda harus berani mengatakan tidak kepada pemimpin yang tidak akan memuliakan Islam. Betul. Bagaimanapun kita sangat ingat orang yang bernama Dudung Abdurrahman ini telah melakukan tindakan-tindakan dan ucapan-ucapan yang mengarah kepada bentuk-bentuk konfrontasi yang tidak simpatik. Betul. Apa artinya Partai Persatuan Pembangunan kalau calon ketua umumnya saja orang yang suka dengan perpecahan terhadap perjuangan umat? Betul. Ya bagaimanapun merobek-robek baliho dan datang ke sana ke Petamburan, nggak punya kerjaan ya, jenderal ya. Bener-bener. Nah yang terakhir, mungkin buat semua masyarakat agar memperhitungkan partisipasi politik Islam kita, kalau masih memungkinkan kita baca betul P3 untuk diloloskan, kita dukung P3. Kalau tidak, dukung PKS, dukung Partai Umat, dukung partai yang masih ada, dan juga dukung Masyumi yang insya Allah akan menjadi bagian daripada pemilu 2029. Tentu Partai Islam, partai berbasis Islam adalah pilihan yang bisa kita permaklumkan. Dan untuk P3 cukup sampai di sini. Bung Dudung silakan Anda urus cucu saja.
Anda kerjakan kerja-kerja Anda sebagai orang yang lebih dekat kepada Allah, banyak berzikir, banyak bertaubat, dan P3 serahkan kepada orang yang berjihad di kepentingan politik Islam, bukan untuk mendukung Fufu Fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.